Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, soleh-solehaku. Apa kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu tema 2 tentang selalu berhemat energi. Nah, untuk yang kita bahas untuk minggu pertama kali ini adalah tentang mengenal teks wawancara. Pernahkah kamu melihat kegiatan wawancara? Biasanya kegiatan wawancara dapat kita dengar di radio atau kita lihat di televisi. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Nah, narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi. Misalnya, kalian sebagai penanya. Nah, nanti kalian yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru kalian atau orang tua kalian. Nah, guru kalian itu yang disebut narasumber dan kalian disebut sebagai pewawancara. Dalam wawancara terdapat tema yang beragam. Tema wawancara adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara tersebut. Misalnya nih, temanya tentang pekerjaan, sumber energi, kegemaran atau hobi, tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan sebagainya. Misalnya, kalian ingin mewawancara guru kalian. Nah, guru kalian ini mempunyai hewan peliharaan kucing. Nah, itu bisa dijadikan tema wawancara, yaitu tentang peliharaan guru kalian. Nah, itulah yang menjadi pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara tersebut. Pada halaman selanjutnya, kamu akan membaca teks wawancara antara Mita dan Pak Rudi. Mita adalah pewawancara, sedangkan Pak Rudi adalah narasumber. Mita adalah siswa kelas 4 SD Bangsa, sementara Pak Rudi merupakan salah satu karyawan perusahaan air di Jakarta. Wawancara tersebut dilakukan pada 9 Januari 2016 selama 60 menit. Dimulai pukul 9 pagi dan dilaksanakan di kantor perusahaan air. Perhatikan teks wawancara dengan seksama ya. Perhatikan pula keterangan unsur wawancara yang ditunjukkan oleh anak panah. Oke, perhatikan contoh teks wawancara berikut. Di sini ada Mita yang menjadi pewawancara dan Pak Rudi yang menjadi narasumber. Mita, selamat pagi Pak. Nah, selamat pagi Pak ini menjadi kalimat sapaan dalam wawancara ini. Pak Rudi berkata, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu nak? Mita kemudian berkata, bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar? Nah, bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar menjadi kalimat pembuka dalam
wawancara ini? Kemudian Pak Rudi berkata, tentu saja, dengan senang hati nak. Kemudian Mita berkata, saya ingin bertanya tentang kegiatan hemat air. Nah, kegiatan hemat air ini adalah menjadi tema wawancara dalam wawancara ini. Pak Rudi, ya silahkan nak. Kemudian Mita mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hemat air, Pak? Pak Rudi kemudian menjawab, hemat air merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air, nak. Kita sebagai manusia harus selalu melakukan kegiatan hemat air. Kemudian Mita bertanya lagi, mengapa kita harus menghemat air, Pak? Kemudian Pak Rudi menjawab, tentu kita harus menghemat air karena air adalah salah satu sumber energi. Kalau kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Kalau jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Mita pun berkata, oh begitu Pak. Lalu bagaimana cara menghemat air? Pak Rudi kembali menjawab, ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya, misalnya saat mandi atau mencuci. Kedua, dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Kalau kita menggunakan bak penampungan, kita tak perlu membuka keran air terus-menerus, sehingga tidak perlu menyia-nyiakan air. Oke, lanjut. Mita bertanya, di mana kita bisa melakukan kegiatan hemat air, Pak? Pak Rudi menjawab, kita bisa mulai kegiatan hemat air dari lingkungan sekitar kita, seperti di rumah atau sekolah. Mita pun berkata, oh begitu, baik Pak. Sekarang saya sudah mengerti tentang kegiatan hemat air. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk diwawancarai, Pak Rudi. Ya, sama-sama nak. Semoga informasinya bermanfaat ya. Nah, perhatikan. Dari kalimat hemat air merupakan sikap atau tindakan boros sampai dengan kita bisa memulai kegiatan hemat air adalah menjadi isi dari wawancara tersebut. Dan kalimat oh begitu Pak. Baik, sekarang saya sudah mengerti sampai dengan ya sama-sama menjadi penutup dalam wawancara antara Mita dan Pak Rudi. Perhatikan ya, ada pewawancara, ada narasumber, ada kalimat sapaan, kalimat pembuka, ada juga yang paling penting adalah tema wawancara, dan ada isi dari wawancara, dan penutup dari wawancara tersebut. Sehingga wawancara yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh orang lain. Oke? Gampang kan? Oke. Sampai di sini dulu ya materi bahasa Indonesia tentang selalu hemat energi dalam mengenal teks wawancara. Sekian ya, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.